Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi kita di acara Mesbah Doa malam hari ini dalam pujian penyembahan kita bersama-sama. Biarlah kita terus punya hati yang rindu untuk datang menyembah, memuji Tuhan, sebab dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dia adalah sumber pertolongan, pengharapan kita. Saya mengucapkan selamat malam, shalom bagi semua yang sudah setia untuk terus berdoa di Mesbah Doa, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Baik, malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sampai malam ini kami masih boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pimpin, sertai, bahkan dalam pujian penyembahan biarlah hadirat-Mu turun, memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa tubuh kami serahkan padamu hari ini. Kami mau bawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan di saat kami susah. Engkaulah tempat pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menara di dalam susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Mari lebih lagi katakan, Kau sumber kekuatan, oh, kekuatan hatiku. Engkau tempat persembunyian kami Tuhan. Amin. Bahkan Engkau tempat perlindungan kami, penolong di saat kesusahan datang di hidup kami. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidup. Lebih lagi katakan, Kau sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian kami Tuhan. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Lebih lagi, Kau sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara, oh, dan perisai di hidup. Haleluya. Kau sumber kekuatan. Bahkan di saat kami seolah tidak memiliki kekuatan lagi Tuhan,
Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan menjadi tempat perlindungan, tempat persembunyian kami di waktu-waktu kesesakan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau penolong dalam susah kami. Tidak ada satu yang dapat kami andalkan selain Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Mari lebih lagi dengan iman, saudara, angkat hatimu, katakan percaya. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Tempat persembunyian dikala kami menghadapi ketakutan. Engkau penolong di dalam susahku Tuhan, amin. Oh, tempat perlindungan. Mari lebih lagi saudara dengan iman, deklarasikan iman percayamu bahwa Tuhan satu-satunya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Amin, amin. Kau menara dan perisai. Mari sekali lagi saudara, dengan iman kita mau katakan pada Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, amin. Tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindungan kami hanya Engkau Tuhan, amin. Yes, katakan Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara, perisai dan kota benteng kami Tuhan. Bahkan Engkau yang pegang tangan kami di saat kami mulai goyang. Yesus yang pegang tangan kami ketika kami mulai bimbang di hidup ini. Kami tahu ada tangan yang kuat yang menopang kami. Kami tahu Yesus yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus yang memberikan kami, Yesus
memberiku kemenangan. Lebih lagi Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu Tuhan, amin. Tangan kananmu Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. Haleluya, Yesus pegangku. Yesus yang memberikan kami, Yesus memberiku. Mari saudara, engkau yang mulai takut, engkau yang mulai bimbang, katakan dengan iman, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu Tuhan, yang membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika menjalani hidup ini rasanya seringkali berat, tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada tangan yang memegang kami. Ada tangan yang membawa kemenangan atas hidup kami. Kami percaya tangan-Mu Tuhan membawa kemenangan atas setiap dosa-dosa, membawa kemenangan atas setiap persoalan masalah, membawa kemenangan atas setiap tantangan demi tantangan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan, Yesus memegangku. Dengan tangan-Mu Tuhan. Amin. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yes. Kemenangan. Yesus memberiku. Percaya Engkau yang beri kemenangan saat Engkau hadir di hidup kami ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan Tuhan. Amin. Saat tangan-Mu memegang kami, Engkau memberikan kami kemenangan.
kami rasakan Tuhan. Amin, amin, amin. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan pada Tuhan, kami yakin dan percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Lebih lagi kami yakin Tuhan, oh Kau hadir di dalam hidup kami, di dalam rumah kami, di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kesembuhan, kemenangan, pemulihan terjadi dalam hidup kami saat Engkau turun tangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hadir ketika kami berseru memanggil nama-Mu Bapa. Bahkan ketika Tuhan hadir atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas bisnis kami, atas kesehatan kami, maka pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan, nyatakan kedahsyatan kuasa-Mu. Nyatakan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Mari lebih lagi angkat hatimu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, kesembuhan Tuhan, kemenangan Tuhan. Sekali lagi dengan iman kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi Tuhan. Oh, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan ketika Tuhan beserta dengan kami, maka kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih buat malam ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, saya akan bacakan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Perkenalkan Bu, saya mau bersaksi bahwa hidup saya ini dari dulu hanya karena mujizat dan pertolongan Tuhan. Pada saat SMP dulu saya sudah pernah tenggelam di kolam renang.
Saya berada di pintu kematian saat itu. Di saat saya tenggelam, saya menyebut nama Tuhan Yesus di hati. Setelah itu tangan saya ditarik oleh teman saya ke atas. Tahun 2017 pada saat saya sendirian mengurus akte kelahiran anak saya, pada saat saya akan pulang, saya menyetir mobil dan saya kena serangan jantung. Puji Tuhan saya masih tetap bisa menyetir, tetapi karena sudah tidak kuat akhirnya saya berhenti di pinggir jalan. Saya berjalan sambil ingat terus nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menuntun saya dan akhirnya saya bisa menelpon saudara yang menjemput saya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saya selamat dan akhirnya saya pasang ring. Namun tahun 2020 Desember yang lalu saya kembali mengalami ada penyumbatan. Tapi saya tiap malam ikut mesbah doa. Dan puji Tuhan Bu, saya mengalami bypass alami dari Tuhan. Lagi-lagi hidup saya hanya karena mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Bu, melalui mesbah doa saya dikuatkan. Setiap mesbah doa saya hanya pegang dada saya yang bagian yang sakit. Pada saat Ibu berdoa untuk semua yang sakit dan puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menolong dan menyembuhkan saya. Terima kasih Bu Debbie atas mesbah doa yang sangat memberkati. Salam hormat dari Abednego. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong kita ya. Saat kita berseru kepada Dia, ya Dia Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu, saya Beni dari Bandung. Saya akan menyampaikan kesaksian sedikit Bu. Saya mendengar khotbah Ibu Debbie itu sekitar akhir bulan Desember 2020. Selama ini saya berdoa itu ternyata salah. Karena setiap kali saya berdoa saya selalu hanya meminta berkat. Nah, ya ini banyak orang Kristen yang hanya berdoa kalau minta berkat. Berdoa kalau ada butuh sama Tuhan. Ya, saya selalu hanya berdoa meminta berkat. Tetapi seperti yang Ibu sampaikan, ya, bahwa yang tidak pernah saya lupa, yang selalu saya dengar Ibu sampaikan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bahkan untuk mengubah keadaanmu, ya, hanya semudah Dia berfirman. Tetapi yang sulit bagi Tuhan itu adalah merubah karakter dan perilakumu. Ya, amin saudara ya. Bagi Tuhan tuh menjawab doa mujizat yang kita perlukan itu hanya semudah Dia berfirman dan semuanya terjadi. Tapi yang jadi sulit bagi Tuhan itu adalah untuk mengubah karakter kita, sebab kita diciptakan dengan kehendak bebas dan kita bisa melakukan apa aja yang kita mau. Ya, dan mari ya sebelum kita menuntut Tuhan meminta sesuatu berkat, ya mari kita terlebih dahulu berdoa supaya kita diberi kekuatan untuk berubah di dalam hidup, di dalam perilaku dan seluruh karakter kita. Lalu saya mulai berdoa meminta kepada Tuhan untuk membentuk karakter kedagingan saya Bu. Saya tidak meminta berkat, oh puji Tuhan, haleluya ya. Karena saya tahu bahwa Tuhan mengerti apa yang saya butuhkan. Puji Tuhan, pada tanggal 28 Januari 2021, ya saya sakit dan positif COVID. Dan satu kantor hanya saya yang positif. Saya tetap tenang karena kalau saya khawatir, maka yang di rumah juga malah jadi bingung semua keluarga saya. Padahal sebenarnya Bu, di dalam hati ya saya menangis, tetapi di mulut saya tersenyum. Karena virus ini
memang membawa sebagian orang melangkah menuju kematian. Tapi saya selalu ingat dan percaya pada firman Tuhan dan pada apa yang Ibu sampaikan bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Amin. Ya, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Saya baru mengerti bahwa uang itu bukan segala-galanya. Ya, bapaknya baru tahu ya saudara ya kalau uang itu bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya memang butuh uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Ya, bayangkan saudara ya, sudah berapa tahun jadi Kristen, baru ngerti kebenaran yang sesungguhnya. Ya, bahwa uang itu bukan segala-galanya. Sia-sia kita punya uang kalau kita tidak punya kuasa untuk menikmati. Iya, benar. Ya, seperti yang saya sampaikan di khotbah saya, bahkan untuk menikmati jerih payah kita pun kita butuh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ya, lalu saya mulai menjalani ya dengan hati yang bersyukur, Bu. Bahkan selama menjalani masa isolasi mandiri, saya lalui hari-hari dengan mendengarkan khotbah Ibu. Saya mengikuti mesbah doa Ibu. Saya mulai berdoa, mengakui semua dosa-dosa saya di hadapan Tuhan, di mana saya sering menghujat Tuhan, yaitu berbuat dosa, minta maaf lagi, ya tapi balik lagi melakukan dosa yang sama. Tapi puji Tuhan, hari demi hari hidup saya, hati saya, perkataan saya, pola pikir saya, dan sifat saya, bahkan sikap saya, ya Tuhan mulai ubahkan. Singkat cerita, Roh Kudus berkata dalam hati saya, bukankah ini doa yang kamu ucapkan untuk mengubah karaktermu? Maukah kamu bersyukur dalam segala keadaanmu sekarang? Saya baru mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya, Bu. Mudah-mudahan melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi orang lain yang mendengar, dan saya minta tolong didoakan karena pada tanggal 11 Januari besok ya saya akan PCR tes ya dengan hasil yang negatif. Semoga apa yang saya minta dari Tuhan hanya satu, saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga, anak, istri, dan itu adalah suatu anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga di dalam pelayanan. Amin, amin. Tuhan memberkati. Iya, saudara, kesaksian yang sangat memberkati di mana ya ada seseorang yang baru dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Selama ini ternyata salah berdoa. Setiap kali berdoa hanya minta berkat, 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 dan berkat. Ya, masih banyak orang Kristen yang seperti ini. Tapi saya percaya kalau saudara rajin mengikuti mesbah doa, maka hidup saudara akan diubahkan. Ya, kayak Bapak ini akhirnya mengalami perubahan. Tidak lagi berdoa minta berkat, 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 dan berkat, tapi berdoa untuk Tuhan ubahkan hidup saya, ubahkan karakter saya, supaya apa yang saya lakukan berkenan di mata Tuhan. Ya, hanya itu yang Tuhan mau. Bahkan bukan hanya itu, ya Bapak mulai belajar bersyukur bahkan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, bahkan ada pertobatan ya, dia minta berdoa supaya Tuhan mengampuni dan dia mau berubah terus menuju kepada perkenanan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, sekarang sudah di Yeremia pasal 27 ayat yang ke-11 ya. Kita sudah membaca kemarin. Ya, disuruh untuk memikul kuk Babel. Jadi saudara, Tuhan memakai Raja Nebukadnezar yang di sana dikatakan aku akan memakai hambaku Nebukadnezar. Jadi hambaku di sini bukan berarti Nebukadnezar menjadi imam atau nabi yang dipilih Tuhan untuk bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Tapi dia dipilih menjadi hamba untuk melakukan ya penghukuman Tuhan. Tetapi setelah itu kita lihat nanti Nebukadnezar pun dihancurkan. Ya. Baik, sekarang ayat yang ke-11 ya, firman Tuhan berkata, tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawahku ke Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana ya.
Firman Tuhan berkata, jadi mereka akan ditaklukkan di dalam perbudakan ya dari Raja Nebukadnezar yang mau memberikan tengkuknya diperhamba menjadi budak. Tuhan akan terus membiarkan mereka tinggal. Ya, aku akan membiarkan mereka tinggal di atas tanahnya, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Ya, kata firman Tuhan. Sekarang ayat yang ke-12. Kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah ke bawah Kuk Raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup, ya firman Tuhan. Sudah dikatakan kepada Sedekia, ya, mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Ayat 14, ya, tadi ayat 13 saudara, ya, mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Ayat 14, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Ya saudara, Sedekia berada di posisi yang sulit pada waktu itu. Yeremia memintanya untuk menyerah kepada Nebukadnezar karena itu adalah sudah nubuatan Tuhan bahwa mereka akan diizinkan ditaklukkan oleh Nebukadnezar di dalam perbudakan, tetapi kalau mereka mau, mereka selamat, hanya diberikan tanah untuk mengolah tanah dan tetap tinggal di situ. Ya, tetapi ya nabi-nabi itu berkata jangan mau, ya. Nah, Sedekia berada di posisi yang sulit pada waktu itu sebab Yeremia meminta untuk dia menyerah kepada Nebukadnezar pada saat ya banyak pemimpin lain ingin agar dia membentuk aliansi untuk berperang. Ya, akan memalukan bagi seorang raja untuk menyerah dan dia akan tampak seperti seorang pengecut. Ya, ini adalah kesempatan besar bagi nabi-nabi palsu yang terus mengatakan bahwa orang-orang di Babel tidak akan mengalahkan kota Yerusalem dan Allah tidak akan pernah membiarkan bait suci yang kudus dan megah itu dihancurkan. Ya, jadi saudara, Tuhan itu sudah bernubuat ya bahwa ya Yeremia sudah bernubuat menyampaikan pesan Tuhan bahwa bait suci itu akan dihancurkan dan ditaklukkan, tetapi lebih baik kamu menyerah ya supaya enggak mati daripada membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk bersatu melawan Nebukadnezar. Nah, pada waktu itu Yeremia itu menyampaikan kepada Raja Sedekia ya, dan dia berada di posisi yang sulit. Menjadi seorang raja ya akan sulit untuk berkata ya sudah saya menyerahkan diri dan takluk kepada Nebukadnezar. Ya, pada waktu itu nabi-nabi palsu, ya imam-imam yang sudah sesat bernubuat palsu, ya jangan menyerah. Ya, karena Babel tuh nggak akan mungkin mengalahkan kita dan menduduki bait Allah. Ya, lebih baik kita lawan. Tapi Tuhan bilang lebih baik menyerah karena aku yang akan memakai Nebukadnezar untuk menundukkan kamu. Kalau kamu menyerah, kamu nggak mati. Ya, tetapi kalau kamu berusaha melawan, maka pedang yang akan membunuhmu. Maka dari itu saudara, ayat yang ke-14 itu tadi berkata, ya janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Ya, ayat 15 berkata, sebab aku huruf besar Tuhan, sebab aku Tuhan tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Sebenarnya kita lihat di sini saudara, Tuhan itu masih mau menuntun loh. Tuhan itu masih mau menuntun umatnya, masih mau memberitahu jalan-jalannya. Ya, yang terpenting di sini hanya ketaatan pada firman. Ya, di sini Raja Sedekia berhadapan antara ketaatan dan gengsi, keakuannya sebagai raja. Kalau aku menyerah, aku akan dikatakan oleh raja-raja bangsa-bangsa lain pengecut.
Makanya Tuhan sudah suruh berfirman kepada Yeremia, kalau utusan-utusan raja-raja itu datang kepadamu, ya yang kemarin kita sudah baca ya, raja dari Bani Amon, raja Edom, raja dari Sidon, itu kan raja dari Tirus mengirim utusan-utusannya mereka kepada raja di Yehuda, perkatakan kepada mereka bahwa ya Tuhan berfirman, Tuhan akan menaklukkan mereka kepada Nebukadnezar. Jadi lebih baik menyerah. Ya, tapi nabi-nabi palsu kembali bernubuat, jangan, ya. Tuhan sudah berfirman bahwa kita akan menang karena di sini ada bait suci. Tuhan akan membela bait Allah ini, padahal bait Allahnya sudah jadi sarang penyamun. Makanya jangan terlalu pede kalau jadi orang Kristen merasa masih anak Tuhan. Tapi kalau hidupmu tidak berkenan, maaf ya. Walaupun engkau berkata aku anak Tuhan, aku gereja Tuhan, ya pertanyaannya masih ada kehadirat Allah di situ. Nabi-nabi ini berkeras berkata kepada raja, jangan mau menyerah. Ya Tuhan itu tidak mungkin membiarkan bait Allah ini, bait suci rumah Tuhan ini. Bagi mereka itu masih rumah Tuhan, tapi di mata Tuhan itu sudah menjadi tempat yang kotor dan bukan lagi rumahnya. Kenapa? Sudah dipakai buat bisnis, mencari kepentingan diri sendiri. Mari kita memiliki kepekaan dan pertobatan lebih di atas segala-galanya, saudara. Jangan sampai kita masih GR merasa bahwa Tuhan masih berkenan padahal hidup kita sudah jauh. Ya, kita sudah keluar dari perkenanan Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita. Ya, Tuhan berfirman, sampaikan itu. Ayat yang ke-16 ya. Ayat 16 berkata, juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, ya beginilah firman Tuhan. Ayat 17 ya. Ayat 17. Begini ayat 16, maaf. Beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Ayat 17. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, ya maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Ya, jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel, ya. Ayat 18 ya. Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan kepada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, ya supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal di dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Ayat 19. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang ya tiang-tiang bejana, ya tiang-tiang bejana laut dan galang, tentang sisa-sisa perkakas yang masih tinggal di kota ini. 20. Yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut ya Yekhonya bin Yoyakin Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Ayat 21. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Ayat 22. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhitungkannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Ya, bahkan saudara, pada saat Nebukadnezar menyerbu Yehuda, ya, yang pertama itu pada tahun 605 sebelum Masehi, kemudian 597 sebelum Masehi, dia mengangkut banyak orang penting yang tinggal di Yerusalem, termasuk Daniel dan Yehezkiel. Ya, kalau saudara sudah pernah mendengar kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, itu mereka dibawa ke Babel di saat Nebukadnezar menyerang rumah Tuhan, menyerang ya
bait Allah itu. Lalu mereka membawa saudara perkakas-perkakas di rumah Tuhan, termasuk orang-orang pintar yang hidupnya itu dikatakan tidak bercela. Di antaranya ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa, orang-orang penting yang dipakai untuk pembangunan di Babel. Mereka juga diangkut ke Babel ya. Pada saat itu, walau mereka ini adalah tawanan, mereka memiliki pengaruh besar terhadap orang buangan dan pemimpin di Babel. Yeremia menubuatkan bahwa lebih banyak orang dan bahkan benda-benda berharga di bait suci yang akan diangkut. Hal ini terjadi tahun 586 sebelum Masehi, semasa penyerbuan yang ketiga dan terakhir oleh Babel. Saudara, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Ya, apa yang menarik yang kita dapat dari kisah ini? Pada waktu itu imam-imam dan nabi-nabi palsu masih kekeh berpikir ini rumah Tuhan. Ini bait Allah, tidak mungkin akan diserang. Tuhan tidak akan membiarkannya. Jangan kamu takluk kepada Babel. Padahal Yeremia sudah dipakai Tuhan menyuruh, taklukkan dirimu pada Babel. Engkau akan dibawa dalam pembuangan. Engkau tidak akan mati. Tapi kalau engkau melawan maka engkau akan mati ya. Dan akhirnya benar saudara, kenapa Tuhan menghancurkan bait suci yang dianggap masih menjadi rumah Tuhan itu? Di mata mereka itu masih rumah Tuhan karena dipakai untuk kepentingan mereka sendiri, untuk dipakai sebagai kepentingan memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Tapi ketika Tuhan muak dengan semua itu, Tuhan menghancurkannya. Bahkan semua perkakas di rumah Tuhan diangkut ke Babel. Ya, mari jangan sampai kita masih merasa bahwa kita masih disertai Tuhan, ternyata hidup kita sudah tidak berkenan. Mari tetap kita mau tundukkan diri pada kebenaran firman Tuhan, menghargai Tuhan, menghargai kekudusan, menghargai kemuliaannya dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ada kalanya Tuhan, kami memang harus menyerah untuk ditaklukkan pada kebenaran. Kami percaya Engkaulah satu-satunya tempat persembunyian kami yang aman. Engkaulah tempat kekuatan kami di saat kami berserah Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami untuk selalu tunduk kepada Engkau, takluk pada kebenaran-Mu, dan menjadikan Engkau tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau sekali lagi, Engkau Tuhan sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak perlu takut pada apapun selama kami mau taat pada kebenaran-Mu. Kami menjadikan Engkau tempat persembunyian yang aman. Tuhan, kami tidak perlu takut akan apapun yang mengamuk hari-hari ini. Penyakit-penyakit, akan apapun keadaan hari-hari ini. Kami tidak perlu takut akan masa depan kami sebab Tuhan tempat perlindungan kami.
Bawa rumah tangga keluarga kami untuk hidup takut akan Tuhan. Suami, istri, anak-anak ya di dalam rumah tangga kami boleh terus mencari Tuhan. Kami boleh terus berseru kepada Engkau. Suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong anak-anak, hidup dalam perkenanan-Mu Bapa, taat pada firman-Mu. Bahkan masa depan mereka, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan yang mempersiapkan semuanya. Kami terus membawa keluarga besar kami, orang tua, oma opa kami, para single parent Tuhan di usia senja mereka Tuhan terus menolong, menyertai. Kami percaya Bapa tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan ketika di usia senja, ketika mereka bersuka cita, maka pertolongan Tuhan nyata. Terus kami bawa anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, bahkan setiap orang yang di luar sana yang hari ini sedang mengikuti mesbah doa dalam keadaan tubuh yang lemah, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang terutama secara jiwa kami disembuhkan karena Tuhan yang sanggup memenangkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, bahkan tubuh kami pun ikut sehat ketika jiwa kami diisi oleh firman Tuhan. Kami patahkan segala serangan-serangan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Mohon pengampunan-Mu atas hidup kami. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya tangan Tuhan sanggup menyembuhkan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi. Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, homoseksual, lesbian, kepahitan, tekanan-tekanan persoalan hidup, hutang piutang, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah yang terikat dengan roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, depresi, yang terikat dengan percabulan, persinahan, perselingkuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mau, maka Tuhan pasti memampukan. Engkau terus memberkati Tuhan. Kami percaya setiap mereka yang sudah telepon, SMS, WA, yang sudah masuk, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas melawat, menjamah setiap mereka. Biar mereka mau mencari Tuhan, sebab tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat yang sanggup memulihkan hidup kami. Terus Engkau memberkati Bapa untuk setiap orang-orang yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Engkau menjadi gembala yang baik, mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf, amin. Lihat pemerintahan mereka Tuhan, ada kedamaian Tuhan, bahkan mereka bekerja bagi kepentingan rakyat ini Tuhan. Para kabinet yang ada, ya, anggota MPR, DPR, seluruh Tuhan, kepala-kepala wilayah di Indonesia, kepala daerah Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan dicurahkan, orang-orang berbalik meninggalkan dosa mereka dan kembali kepada jalan Tuhan. Kami berdoa roh takut akan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Kami patahkan segala roh kekerasan, pertikaian dalam nama Yesus. Kami halaukan Roh Kudus yang pegang kendali buat bangsa kami. Terus berkati para TNI Polri yang menjaga keamanan di atas bangsa ini. Tapi kami percaya jika bukan Tuhan yang mengawal bangsa, sia-sialah usaha para penjaganya. Kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Berkati juga Bapak untuk setiap tim medis, dokter, perawat yang terus berhadapan dengan COVID-19. Kami percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini. Mungkin akan ada banyak yang terjangkiti, tapi kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Berdoa buat bangsa-bangsa yang terus setia berdoa, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, semua di atas benua-benua ini, bangsa-bangsa mereka yang setia berdiri bagi kota dan bangsa mereka. Tuhan lawat dan jamah. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih buat malam hari ini Bapak, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Saudara jangan lupa tekan tombol like dan bagikan mesbah doa ini kepada teman saudara semua yang membutuhkan supaya mereka juga boleh dikuatkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom.